Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin dengan NIM A31250988 yang akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi hari ini. Hari ini kelompok 2 akan memaparkan materi tentang kebutuhan air tanaman dan penjadwalan irigasi. Sebelum kita memulai presentasi pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok: Fauzan Arifin A31252505 golongan A, Jimmy Triantoko A31250505 golongan A, Amanda Putri Dai Pincesa A31252297 golongan B. Estimasi evapotranspirasi tanaman acuan atau EOT. Metode FAO Panman Montage saat ini menjadi satu-satunya metode yang direkomendasikan untuk menghitung evapotranspirasi tanaman acuan atau EOT. Metode ini dianggap paling akurat karena mampu memberikan hasil yang konsisten pada berbagai kondisi iklim dan lokasi. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan meskipun data iklim tidak lengkap. Namun metode lain seperti pan evaporation masih digunakan di beberapa wilayah, misalnya di Afrika Timur dan Selatan, karena lebih sederhana dan praktis. Nah, ini yang kebutuhan metode stand perhitungan ETO dihitung berdasarkan data metodologi. Berbagai metode telah dikembangkan seperti Blaney, Slidley, Radiation, Modified Penman, dan yang keempat ini pan evaporation. Tiap metode memiliki tingkat akurasi yang berbeda tergantung kesediaan data. Umumnya perhitungan menggunakan data iklim selama 10-30 hari dan dinyatakan dalam milimeter per hari. Namun, penelitian menunjukkan bahwa metode-metode tersebut menghasilkan nilai-nilai yang berbeda-beda di tiap lokasi. Bahkan, beberapa estimasi kebutuhan air tanaman hingga 20%. Hal ini menunjukkan perlunya metode standar yang lebih konsisten. Untuk itu, FAO melakukan kajian dan akhirnya menetapkan metode Penman dan Montage sebagai standar global karena lebih akurat, konsisten, dan sesuai dengan kondisi tanaman di berbagai wilayah. 2.2 di sini menjelaskan metode pan evaporation walaupun bukan metode utama. Pan evaporation ini masih digunakan karena mudah diterapkan, praktis bagi petani. Metode ini mengukur jumlah air yang menguap dari wadah pan berisi air. Penguapan dipengaruhi oleh faktor iklim seperti radiasi matahari, terus angin, suhu, dan kelembapan. Nilai penguapan dari pan tidak langsung sama dengan ETO, sehingga perlu
dikalikan dengan koefisien pan atau Kp untuk mendapatkan nilai ETO. Ini ada rumusnya. Rumusnya gini. ETO sama dengan Kp kali EPAN dikali EPAN. Nah, terus metode ini cukup efektif untuk periode 10 hari atau lebih. Meskipun hasilnya bisa berbeda dengan kondisi tanaman sebenarnya. Ya baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan pada bagian subbab 2.2 mengenai metode penguapan pada wadah atau panci ya. Jadi metode ini masih banyak digunakan dan sering digunakan oleh masyarakat Afrika Selatan dan Afrika Timur yang sebelumnya mungkin sudah dijelaskan. Nah, karena laju penguapan pada wadah ini mudah ditentukan dengan tidak adanya pengaruh curah hujan, karena memang di Afrika sana tuh jarang hujan kan, makanya penentuan laju penguapan pada sebuah daerah itu mudah ditentukan dengan metode ini gitu. Dan ditentukan berdasarkan penyusutan kedalaman air pada wadah selama periode pengamatan. Jadi bukan total air yang yang tersedia, tapi seberapa besar penyusutan yang terjadi gitu. Gabungan seperti radiasi, suhu, angin, dan kelembapan pada air terbuka memberikan respon yang sama terhadap transpirasi pada tanaman. Jadi memang penelitian ini dibuktikan karena adanya proses evaporasi yang sama seperti transpirasi pada tanaman. Namun walau masih ada sedikit perbedaan di antara keduanya pada hasilnya. Nah, tapi pada praktik ini masih dilakukan untuk periode 10 hari prediksi ke depannya dengan acuan perhitungan koefisien panci yang diperoleh secara empiris. Nah, rumusnya itu adalah ET0 atau evaporotranspirasi awal sama dengan Kp atau koefisien panci dikali EPAN atau evaporasi pada panci. Nah, itu seperti itu keterangannya ya. Lalu yang berikutnya bagian materi 2.2 itu ada wadah panci evaporasi kelas A. Nah, apa sih wadah panci evaporasi kelas A itu? Sederhananya seperti wadah yang digunakan secara umum untuk melakukan pengamatan laju penguapan pada suatu wilayah. Nah, ada banyak jenisnya sebenarnya, tapi yang paling umum digunakan itu dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wadahnya itu berbentuk lingkaran dengan diameter 120,7 cm dan tinggi 25 cm. Lalu yang kedua, terbuat dari besi galvanis yang dilapisi aluminium dengan ketebalan 22 gauge atau logam, atau bisa juga pakai logam monel 0,8 mm. Nah, lalu dipasang pada rangka kayu terbuka dengan ketinggian 15 cm dari tanah dan ditimbun lagi tanah 5 cm dari dasar wadah yang harus rata. Oke. Lalu yang berikutnya ada diisi air hingga tersisa 5 cm dan tidak boleh menyusut lebih dari 7,5 cm dari ujung tepi wadah. Jadi pengukurannya itu bukan dari bawah ya, tapi dari atasnya, dari tutupnya, tutup si wadah. Dan air juga harus diganti setiap minggu agar tidak keruh. Nah, lalu berikutnya dicat dengan aluminium setahun sekali dan dilindungi pagar agar tidak dikonsumsi oleh hewan. Lalu berikutnya, area wadah sebaiknya ditutupi rumput seluas 20 kali 20 meter dan terbuka di semua sisi agar terdapat sirkulasi udara dan ditempatkan di sisi yang terlindungi dari angin juga. Jadi gak terlalu terbuka tapi gak terlalu tertutup juga. Pengukuran dilakukan setiap hari pada pagi hari tentunya. Setiap panci juga memiliki koefisien yang berbeda-beda tergantung pada ukuran, warna, dan posisinya. Nah, lalu yang berikutnya itu ada pengaturannya. Nah, apa sih pengaturannya?
pengaturan koefisien pada wadah itu dilakukan apabila ketika ingin menyesuaikan nilai koefisien panci. Apabila kondisi area penempatan, standar penggunaan wadah atau fasilitas air yang terdapat perubahan, otomatis adanya penyesuaian untuk meminimalisir terjadinya ketidakakuratan begitu. Lalu berikutnya ada penempatan dan pemeliharaan wadah penguapan. Nah, penempatan dan pemeliharaan wadah penguapan sangat penting untuk menjaga keakuratan dan agar mendapatkan hasil dengan benar. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menghindari ketidakakuratan itu juga antara lain penempatan wadah yang ideal, ketinggian air yang dipertahankan, dan juga kebersihan wadah serta isinya. Ya, baik, mungkin sekian. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Amanda Putri dari Pijasa akan menjelaskan materi tentang FAO Penman-Montate Method. Menetapkan rumus lengkap Penman-Montate sebagai satu-satunya standar, memakai data iklim, radiasi bersih, suhu, kecepatan angin, tekanan, uap, serta parameter lokasi, altitude, dan latitude. Mengasumsikan permukaan rumput referensi dengan tinggi 0,12 meter, albedo 0,23, resistansi 70 detik per jam. Memberikan evapotranspirasi referensi yang konsisten untuk semua iklim dan menjadi dasar perhitungan evapotranspirasi referensi selanjutnya. Pengertian evapotranspirasi referensi adalah jumlah air yang menguap dari permukaan referensi, yaitu tanaman rumput yang tumbuh dengan baik dan tidak kekurangan air. Evapotranspirasi referensi menggambarkan kebutuhan air tanaman yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Berikut rumus FAO Penman-Montate. Rumus ini digunakan untuk menghitung nilai evapotranspirasi referensi dalam satuan milimeter per hari. Menjelaskan variabel EITO, evapotranspirasi referensi, Rn, radiasi bersih yang diterima permukaan tanaman, G, fluks panas tanah, T, suhu udara rata-rata dalam derajat Celcius, U2, kecepatan angin pada ketinggian 2 meter, ES, tekanan uap jenuh, EA, tekanan uap aktual. Selisih ES dan EA disebut defisit tekanan uap. Delta, kemiringan kurva tekanan uap, dan gamma, konstanta psikrometrik. Untuk menggunakan metode ini diperlukan beberapa data iklim, yaitu 1. Suhu maksimum dan minimum, 2. Kelembapan udara, 3. Radiasi matahari atau lama penyinaran, 4. Kecepatan angin. Data ini biasanya diperoleh dari stasiun meteorologi. Langkah perhitungan yang pertama menghitung suhu rata-rata, kedua menghitung tekanan uap jenuh dan tekanan uap aktual, ketiga menghitung radiasi bersih, keempat menentukan nilai delta dan gamma, kelima semua nilai dimasukkan ke dalam rumus Penman-Montate untuk mendapatkan evapotranspirasi referensi. Kesimpulan dari metode FAO Penman-Montate merupakan metode standar internasional yang digunakan untuk menghitung evapotranspirasi referensi. Metode ini memberikan hasil yang akurat dan sangat penting dalam menentukan kebutuhan air tanaman serta perencanaan irigasi. Kita telah membahas banyak hal. Saya nama Muhammad Ainul Yakin, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.